إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, tidak lupa pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang akidah, yang mana kita mengambil dari kitab Aqidah At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita pada malam hari ini sampai pada pembahasan tentang makna dua kalimat syahadat, di mana pada pertemuan yang terakhir sudah kita terangkan atau sudah kita baca sebagian penjelasan dari penulis hafizahullah ta'ala tentang makna syahadat la ilaha illallah, yaitu kita meyakini dan mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian kita menetapi hal tersebut dalam hati kita dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Yang secara lengkapnya atau secara rincinya nanti tentang masalah ini akan kita pelajari satu persatu, terutama dalam masalah pengamalan la ilaha illallah. Namun pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan terlebih dahulu, yaitu penjelasan penulis tentang makna la ilaha illallah, dan juga nanti akan ada penjelasan tentang makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menjelaskan makna la ilaha illallah ini, penulis juga menyampaikan kepada kita tentang makna-makna yang keliru yang diberikan oleh sebagian manusia, bahkan sebagian kaum muslimin, ketika mereka memaknai kalimat la ilaha illallah, yang hal itu bisa berakibat kepada terjerumusnya mereka ke dalam penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Maka di sini beliau memberikan contoh, ini penafsiran-penafsiran atau pemberian makna yang keliru terhadap makna la ilaha illallah. Beliau mengatakan wa qad fussirat hadhil kalimatu bi tafsiratin batilah. Kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, telah diberi tafsiran, telah dijelaskan dengan tafsiran-tafsiran yang batil. Tafsir itu artinya adalah penjelasan, ya. Jadi kalimat ini telah ada sebagian manusia yang memberikan penjelasannya dengan penjelasan-penjelasan makna yang salah. Salah dalam artian ketika hal itu diterapkan kepada kalimat la ilaha illallah, walaupun kemungkinan, ya, pada sebagian makna yang mereka sampaikan makna aslinya adalah benar, tetapi untuk dijadikan sebagai makna dari kalimat la ilaha illallah, maka itu adalah kekeliruan yang bisa berakibat fatal. Baik. Di antara kekeliruan makna tersebut yang pertama anna ma'naha la ma'buda illallah. Bahwasanya maknanya adalah tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah saja. Sekilas kalimat ini nampaknya benar, ya. Tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah saja. Tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Tetapi telah diterangkan pada kesempatan yang lalu bahwasanya apabila hal ini maksudnya adalah tidak ada sesuatu yang disembah, yang diibadahi secara nyata, secara ada, secara wujud, ya, melainkan hanya Allah Ta'ala saja, maka ini adalah batil. Sehingga beliau mengatakan wa hadza batilun.
Ini batil. Batilnya kenapa? Karena realitanya bertentangan dengan hal tersebut, atau makna tersebut bertentangan dengan realita, di mana kita melihat ada sesembahan-sesembahan selain Allah yang disembah oleh orang-orang musyrik, ya kan? Kalau dikatakan tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah saja, maka ini pertama bertentangan dengan apa? Realita, bertentangan dengan kenyataan, di mana ternyata ada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ini yang pertama. Kemudian konsekuensi yang kedua dari makna tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di dalam kalimat ini. Lianna ma'nahu anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwa Allah kama sabaqa bayanuhu qariba. Karena konsekuensi terburuk dari makna kalimat ini seandainya diberi makna tidak ada sesembahan yang diibadahi melainkan hanya Allah saja, maka konsekuensi maknanya apa? Kulla ma'budin, semua yang disembah, baik itu bihaqqin aw batil, baik itu dengan haknya ataupun dengan kebatilan, maksudnya baik itu Allah Ta'ala ataupun yang lain, maka berdasarkan konsekuensi dari makna ini tadi, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Ta'ala, maka berarti semua sesembahan-sesembahan itu adalah siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalimatnya apa tadi? Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Si fulan menyembah Allah, si fulan menyembah pohon, si fulan menyembah batu. Berarti itu semua adalah apa? Allah. Ketika maknanya adalah tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah saja. Dan ini merupakan makna yang sangat-sangat batil, kama sabaqa bayanuhu qariba, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Nah, dan kemarin kita juga sudah terangkan ini adalah hakikat dari pemahaman dari wahdatul wujud yang diusung oleh diantaranya oleh Ibnu Arabi, yang mereka mengatakan ya seluruh alam ini hakikatnya adalah satu, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga dia mengatakan tidak ada bedanya antara hamba dengan Tuhan, tidak ada bedanya dengan antara pencipta dengan makhluk, semuanya adalah satu. Yang diibadahi adalah hamba, yang hamba adalah yang diibadahi. Kan ruwet seperti ini ya, karena mereka mengatakan, orang-orang ini mengatakan bahwasanya semua yang disembah adalah satu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi ini makna yang keliru. Dari sini pula ya kita mungkin bisa mengambil satu faedah, yaitu dalam pengertian la ilaha illallah dalam terjemahan kita. Ini walaupun tidak disebutkan di sini ya dalam penjelasan Syekh, tetapi kita terangkan di sini ya. Ketika diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dalam penerjemahan seperti ini kurang tepat. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, kalimat Tuhan dalam bahasa kita, ya, kalimat Tuhan dalam bahasa kita bisa bermakna sesuatu yang mencipta, yang mengatur, memberi rezeki. Artinya dalam bahasa Arab adalah Ar-Rabbu. Ya. Yang mana kalimat Tuhan ini apabila dimaknai dengan kalimat Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, maka larinya kepada makna apa? Rububiyah. Sehingga kalimat la ilaha illallah ketika diartikan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, tidak ada yang mengatur selain Allah, walaupun kalimat ini maknanya adalah benar, tetapi tidaklah menjadi makna dari la ilaha illallah. Karena maksud dari kalimat la ilaha illallah adalah apa? Tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Sedangkan ini adalah tauhid apa? Rububiyah. Ya, ini yang pertama. Kata Tuhan dalam bahasa kita bisa merujuk kepada makna apa? Yang mencipta, mengatur, memberi rezeki, artinya pemilik rububiyah. Kalau ini maksudnya, maka itu juga keliru. Ya kan? Itu keliru. Keliru dalam arti ini bila dijadikan sebagai makna la ilaha illallah. Nah, kemudian seandainya Tuhan yang dimaksud adalah yang disembah, yang diibadahi, maka seandainya dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, jatuhnya kepada makna yang pertama ini. Tidak ada Tuhan selain Allah, yakni tidak ada yang disembah kecuali Allah Ta'ala saja. Sehingga mencakup kesalahan-kesalahan yang ada dalam pemaknaan la ilaha illallah dengan kalimat la ma'buda illallah. Ini. Jadi penerjemahan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala menurut hemat kita, yakni
hendaknya tidak digunakan penerjemahan seperti itu. Tetapi apa? Dengan mengatakan tidak ada sesembahan ataupun tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kita menerjemahkan sekaligus memberikan penjelasan tentang hakikat makna la ilaha illallah, bukan penerjemahan secara letterlek, huruf per huruf, kata per kata. Nah, baik. Di antara makna batil yang kedua dari pemberian atau penafsiran kalimat la ilaha illallah yang ada di kalangan manusia, mereka yang mengatakan anna ma'naha la khaliqa illallah. Ada yang mengatakan la ilaha illallah itu maknanya adalah la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah Ta'ala. Ya. Ini yang tadi saya katakan, kalimat ini pada aslinya, pada asalnya maknanya benar, ya tidak? Tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Tetapi dia keliru penempatan sebagai makna dari la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah bukanlah la khaliqa illallah, walaupun kita yakini bahwasanya tidak ada pencipta kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Walaupun kita meyakini seperti ini adalah benar, tetapi dijadikan sebagai apa? Makna dari kalimat la ilaha illallah itulah yang salah, itulah yang keliru. Maka di sini beliau mengatakan wa hadza juz'un min ma'na hadzal kalimati. Maka makna ini adalah hanya satu bagian dari makna kalimat la ilaha illallah. Artinya dia merupakan konsekuensi yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana telah kita pelajari bahwasanya yang namanya sifat rububiyah, termasuk mencipta, memberi rezeki, mengatur, ya, menguasai, itu mengharuskan manusia untuk apa? Menyembah sang pencipta tersebut, sang pengatur, sang penguasa itu. Karena gitu. Jadi rububiyah mengharuskan adanya uluhiyah. Dan para ulama mengatakan, maka sebaliknya uluhiyah, yakni ketika kita telah mengakui yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala saja, maka berarti secara tadammun, istilahnya dalam bahasa usul fikih, ya, secara tadammun bahwasanya zat yang berhak untuk diibadahi tentunya adalah yang bagaimana, yang dia itu mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang menguasai. Sehingga makna-makna ini tadi secara tidak langsung dia merupakan kandungan dari makna hakikat dari la ilaha illallah. Tapi bukan itulah makna la ilaha illallah. Bisa difahami enggak? Ya, bisa ya. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama tauhid uluhiyah mutadhamminun li tauhidir rububiyah. Bahwasanya la ilaha illallah, tauhid uluhiyah pasti mengandung tauhid rububiyah. Artinya ketika seseorang beribadahnya itu hanya kepada Allah Ta'ala saja, menyembahnya hanya kepada Allah saja, dan dia mengingkari penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, maka secara pasti dirinya mengakui bahwasanya yang memiliki rububiyah, yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sehingga makna ini adalah sebagian kecil dari makna kalimat la ilaha illallah, tapi bukan makna kalimat itu sendiri. Nah, walakin laisa huwal maqsud. Tetapi makna ini bukanlah maksud dari la ilaha illallah. Baik. Li'annahu la yuthbitu illa tauhidar rububiyah. Karena dengan makna ini dia tidaklah menetapkan melainkan hanya tauhid rububiyah. Sedangkan sudah kita pelajari, ya, bahwasanya tauhid uluhiyah itulah yang diminta dari setiap manusia. Wa huwa la yakfi. Ya, dan ini tidaklah mencukupi. Tauhid rububiyah tidaklah mencukupi untuk seseorang dikatakan sebagai muwahhid, yang bertauhid, untuk seseorang dikatakan muslim, untuk seseorang selamat dari api neraka. Ya, sudah kita pelajari sebelumnya, tauhid rububiyah walaupun itu adalah perkara yang sangat penting, ya kan? Tauhid rububiyah adalah perkara yang sangat penting, tetapi tidak cukup untuk kita hanya berhenti di situ. Tidak cukup kita hanya bertauhid rububiyah. Karena dengan hanya tauhid rububiyah saja tidak menjadikan seseorang masuk Islam, tidak menjadikan seseorang betul-betul bertauhid kepada Allah, dan tidak menjadikan seseorang selamat dari api neraka. Dan ini wahwa tauhidul musyrikin. Inilah tauhid yang ada pada orang-orang musyrik. Sebagaimana telah lalu,
Ya, ayat-ayat yang mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Mereka mengakui tauhid rububiyah, tetapi bukan ini maknanya. Nah, dari tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, al-jim. Di antara manusia ada yang memberikan makna la ilaha illallah dengan makna yang keliru pula. Anna ma'naha la hakimiyyata illa lillah. Mereka memberikan makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada hakimiyah kecuali milik Allah. Hakimiyah itu maksudnya adalah masalah hukum, ya. Hukum itu hanyalah haknya Allah Ta'ala saja. Ini maksud dari kalimat la hakimiyyata illa lillah. Tidak ada masalah hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baik, ini juga sama dengan yang di atas. Makna kalimat ini sebenarnya betul, ya. Makna kalimat ini sebenarnya tidak salah, ya. Bahwasanya semua hukum itu adalah haknya siapa? Allah. Allah Ta'ala memiliki hukum ada 3. Hukum di dunia berupa hukum kauni, hukum syar'i, dan nanti hukum di akhirat berupa hukum jazai. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ini kan? Hukum di dunia ada yang namanya hukum kauni, yaitu hukumnya Allah Ta'ala terkait dengan kejadian-kejadian di alam semesta ini, ya. Allah Ta'ala menghendaki seseorang lahir pada tanggal sekian, itu hukum kauni, maka Allah jadikan dia lahir tanggal tersebut. Allah menghendaki seseorang lahir dalam keadaan berjenis kelamin laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Ini Allah Ta'ala, ya, menghukumi orang tersebut demikian. Dan tidak ada yang bisa menghindar dari hukum kauninya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini hukum kauni. Baik. Allah telah menetapkan si fulan memiliki rezeki sekian-sekian, walaupun kita nggak tahu, tapi Allah telah menetapkan rezeki si fulan sekian-sekian. Ini adalah hukum kauniyah Allah Ta'ala, dan itu pasti berjalan, tidak ada yang bisa menolak. Nah, ini yang pertama, hukum Allah Ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini juga memiliki hukum yang kedua, yaitu hukum syar'i. Hukum syar'i yang seharusnya diikuti oleh manusia, ya, yang seharusnya diikuti oleh manusia. Itu Allah Ta'ala mensyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, memerintahkan manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua perselisihan mereka, ya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara apapun itu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya di satu keluarga ada perselisihan dalam masalah apa? Warisan. Oh, saya itu berhak juga dari orang tua saya, dan saya dengan kamu sama-sama anak. Padahal dia wanita, yang satunya laki-laki. Berarti warisan itu harusnya sama. Ya. Yang laki-laki enggak, dia enggak mau kalah. Ya kan? Nah, dalam perselisihan seperti ini maka seorang muslim kewajibannya adalah mengembalikan permasalahan itu kepada syariat. Namanya hukum syariatnya Allah Ta'ala. Farudduhu ilallahi wa rasul. Maka di sana didapatkan bahwasanya anak seorang yang telah meninggal dunia, laki-laki dan wanita, ya, maka lidzakari mithlu hadzil untsayain. Seorang laki-laki mendapatkan 2 bagian dari wanita. Nah, dalam hukum syar'i ini, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberlakukan sebagaimana yang hukum kauni yang pasti terjadi, tapi Allah Ta'ala memberikan hukum syar'inya ini berupa perintah dan larangan, sehingga manusia itu dengan kesadaran mereka bisa memilih untuk mengikuti itu atau tidak, untuk taat atau tidak. Nah, seorang yang muslim, seorang yang iman kepada Allah Ta'ala, seorang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka dia meyakini bahwasanya hukum yang Allah berikan kepada manusia itulah yang terbaik. Tidak ada hukum yang terbaik kecuali hukumnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia tidak bisa meninggalkan hukum Allah Ta'ala untuk mengambil hukum manusia. Itu orang yang beriman, ya. Sehingga dia kembali kepada syariat Allah Ta'ala dalam memberikan hukum ini, ya, dalam memberikan hukum di dunia ini kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berkaitan dengan diri pribadi ataupun keluarga, ataupun masyarakat, ataupun pemerintahan, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik. Ini adalah hukum yang kedua yang Allah Ta'ala miliki di dunia ini, yaitu hukum apa? Syar'i. Dan yang ketiga, hukum yang Allah Ta'ala miliki nanti di akhirat, yaitu hukum jazai. Hukum apa? Jazai, hukum yang berkaitan dengan pembalasan. Setiap orang yang melakukan kebaikan pasti mendapatkan balasan kebaikan yang balasannya pasti lebih besar dari kebaikan itu. Minimalnya 10 kali lipat. Bisa dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Bahkan bisa lebih dari itu. Ya. Ini adalah fadl, karunia Allah Ta'ala. Balasan untuk kebaikan berupa karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada keburukan dengan keadilannya. Satu keburukan tidak mungkin dilipatkan menjadi 10 kali hukumannya, tidak. Maka satu keburukan dibalas dengan satu hukuman. Ini adalah keadilan Allah Ta'ala. Bahkan sering sekali Allah Ta'ala memberikan karunia, ya, ketika seorang muslim melakukan keburukan, yaitu diampuni dosa-dosanya. Nah, ini namanya hukum jazai. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, pencipta manusia seluruhnya, ya kan, yang berhak mengatur alam semesta, berhak mengatur manusia seluruhnya, maka dia juga yang berhak memberikan apa? Hukum, ya kan? Dan ini adalah makna yang benar, ya kan? Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka seorang yang bertauhid memenuhi makna ini, betul. Dia harus memenuhi makna ini. Hanya saja kita berbicara tentang masalah apa ini sekarang? Tentang makna la ilaha illallah. Kalau kita berbicara tentang makna la ilaha illallah, maka tidak pantas atau tidak benar makna ini atau kalimat ini la hakimiyata illa lillah dijadikan sebagai makna la ilaha illallah, karena bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah apa? Agar kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah kita. Itu maksudnya dari kalimat la ilaha illallah. Nah, wa hadza aidan min juz'un min ma'naha. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, ini makna ini ada dia juga adalah apa? Sebagian dari makna la ilaha illallah wa laysa huwal maqsud. Tapi dia bukanlah yang dimaksud dari la ilaha illallah. Nah, li'annahu la yakfi, karena itu tidaklah mencukupi. Kenapa dikatakan tidak mencukupi? Kita lihat di sini. Li'annahu law afradallaha bil hakimiyyati faqat wa da'a ghairallahi aw sarafa lahu syai'an minal ibadati lam yakun muwahhida. Kenapa tidak cukup? Karena apabila seseorang itu mengesahkan Allah dalam masalah hukum saja, dia meyakini hukum ini milik Allah Ta'ala, tetapi secara nyatanya dia da'a ghairallah, dia berdoa kepada selain Allah, aw sarafa lahu syai'an minal ibadah, dia memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah Ta'ala, lam yakun muwahidan, maka dia tidak termasuk orang yang bertauhid. Ya, ini. Jadi bukan itu makna dari la ilaha illallah. Dan makna ini membawa sebuah permasalahan. Permasalahan ketika dia dijadikan sebagai makna la ilaha illallah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW dalam dakwahnya, ya kan, menjadikan kalimat la ilaha illallah itu sebagai prioritas utama dan poros utama dakwah beliau. La ilaha illallah. Maka seandainya makna ini diberikan kepada makna la ilaha illallah, nah, maka akan ada orang yang memprioritaskan suatu permasalahan yang tidak diprioritaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu terjadi. Sebagian kaum muslimin daripada getol untuk menerangkan tentang masalah wajibnya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, mereka malah getol untuk mencela pemerintah, ya. Kemudian istilahnya mencela pemerintah dengan dalih mereka tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya apa? Karena mereka sudah menjadikan ini sebagaimana la ilaha illallah, para pemerintah yang menggunakan hukum-hukum yang kita ketahui itu adalah hukum-hukum manusia, mereka langsung vonis itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang keluar dari Islam, sehingga mereka mengkafirkan jajaran pemerintah dari paling atas sampai paling bawah. Ini yang bahaya. Dan yang semacam ini, ya kan, berlanjut menjadi apa ya? Semacam ini efek-efek buruknya itu sangat banyak.
Ketika mereka menganggap ini adalah pemerintahan yang kafir, ya kan, maka mereka berusaha untuk menggulingkannya, dan mereka menganggapnya sebagai jihad fisabilillah. Dan ketika mereka sudah menganggapnya itu pemerintahan yang kafir, berarti negeri-negeri kafir semua. Negeri kafir, maka kita boleh memberikan berjihad di negeri kafir, maka bolehlah membom sana, membom sini, dan seterusnya, membuat kerusakan. Itu berawal dari kesalahan memahami makna la ilaha illallah. Ya. Ini penting. Ya. Jangan sampai kita salah memahami la ilaha illallah yang berujung pada kesalahan yang seperti itu. Ya. Terkadang orang itu mendapatkan syubhat-syubhat yang banyak dalam masalah ini. Ya. Maka cukup bagi kita untuk kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dakwah, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada masyarakat. Apakah tujuan Rasulullah SAW itu adalah untuk meraih kekuasaan di muka bumi? Tentunya tidak. Kalau tujuannya untuk meraih kekuasaan di muka bumi, menegakkan hukum di muka bumi, betul, kita harus menegakkan hukum Allah Ta'ala di muka bumi, betul. Tetapi apakah itu tujuan utamanya? Kalau tujuan utamanya adalah meraih kekuasaan dengan dalih untuk menegakkan hukum di muka bumi, kenapa Rasulullah SAW dahulu ketika ditawari menjadi sebagai penguasa, pemimpin negeri Quraisy, ya, beliau tidak mau menerimanya, kan gitu. Beliau tetap berdakwah la ilaha illallah, menegakkan tauhid ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Maka kita harus memahami bagaimana dakwah Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya, karena memang dalam masalah dakwah ini banyak kelompok-kelompok yang istilahnya mereka terjerumus dalam kekeliruan yang perlu untuk dibenarkan lagi, perlu untuk diluruskan lagi. Nah, baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa kullu hadhihi tafasiru batilatun aw naqisatun. Semua makna-makna yang disebutkan di atas adalah tafsir, penjelasan-penjelasan yang batil atau yang kurang. Yang batil seperti yang nomor pertama, dia jelas salahnya, ya kan? Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah saja, ya kan? Ataupun makna yang kurang atau tafsir-tafsir yang kurang sempurna penjelasannya, seperti yang nomor 2 dan nomor 3, karena itu merupakan kalimat yang benar tetapi tidak pas untuk dijadikan sebagai makna la ilaha illallah. Wa innama nabbahna 'alaiha li'annaha tujadu fi ba'dil kutubil mutadawalati. Dan beliau mengatakan di sini, kenapa beliau kok menyampaikan makna-makna tersebut di sini? Innama nabbahna 'alaiha, kita memberikan tanbih, yaitu peringatan terhadap makna-makna yang tidak benar ini. Li'annaha tujadu, karena makna-makna ini ternyata ada didapati fi ba'dil kutubil mutadawalah, didapati pada sebagian kitab-kitab yang tersebar yang dipelajari oleh kaum muslimin. Itu masalahnya, ya. Sehingga banyak orang yang mendapatkan ilmu yang kurang tepat, kurang benar. Setelah mereka mendapatkan makna seperti ini, ya kan, mereka menganggapnya sebagai kebenaran padahal itu salah. Maka jadi syubhat. Ketika mereka disampaikan makna yang benar, mereka langsung mengingkari. Enggak benar seperti itu, gitu kan. Bahkan yang menasihati mereka dituduh sebagai orang-orang yang macam-macam. Ada yang dikatakan menggembosi jihad lah dan lain sebagainya lah, ya kan. Terus kemudian orang yang menasihati mereka, orang-orang yang menyembah kepada wali-wali, orang-orang soleh, dikatakan kamu tidak mencintai para wali dan orang-orang soleh. Padahal ini ingin meluruskan. Ya, mereka menolak nasihat kita karena ilmu yang sampai mereka seperti itu. Dan itu tersebar di buku-buku mereka, gitu kan. Maka perlu diberikan peringatan di sini oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bisa membaca kitab-kitab seperti ini sehingga kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit apabila ada kesalahan dalam pemahaman kita di dalam beragama Islam ini. Baik. Maka di sini beliau mengatakan sebagai kesimpulan terhadap makna la ilaha illallah yang sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya, wa tafsirus sahihu li hadhihi al-kalimati 'inda as-salafi wal muhaqqiqin ay yuqala la ma'buda bihaqqin illallah. Dan tafsir yang sahih, penjelasan yang benar terhadap kalimat la ilaha illallah ini menurut para salaf yaitu ulama-ulama kita terdahulu, dimulai dari Rasulullah SAW dan para sahabat dan seterusnya, wal muhaqqiqin, dan para ulama peneliti,
ayyuqala, yaitu dikatakan tentang mana la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Ta'ala saja, atau tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Sehingga kalimat ini atau makna ini tidak bertentangan dengan realita yang ada, betul kan? Tidak bertentangan dengan realita yang ada. Adakah sesembahan-sembahan selain Allah? Ya. Yang disembah oleh orang-orang musyrik? Ya, ada. Tapi apakah itu hak? Tidak. Dia adalah sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Hal itu karena Allah sajalah yang hak dan yang selain Allah adalah batil. Jadi makna ini ya sudah tepat sekali, tidak bertentangan dengan realita dan menunjukkan apa yang dimaksud oleh kalimat itu sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Nah, insyaallah bisa difahami ya, ini tentang makna apa? La ilaha illallah. Baik, di majelis kita nggak ada tanya jawab ya. Jadi karena waktunya sempit, pada maghrib habis maghrib langsung kemudian sampai isya azan, sehingga tidak ada tanya jawab. Padahal misalkan ada waktu untuk tanya jawab mungkin juga bagus juga ya. Bagus juga, barangkali ada sesuatu hal yang belum bisa difahami dari apa yang saya sampaikan. Ya mungkin bisa disampaikan ketika ada pertanyaan dengan tulisan ya. Nanti bisa dijawab pada pekan berikutnya. Misalkan ada yang ingin ditanyakan dari pelajaran kita. Jadi saya khawatirnya itu menyampaikan satu arah seperti ini, kemudian masih ada ganjalan-ganjalan ya pada ikhwah sekalian. Maka untuk solusinya silakan yang punya pertanyaan bisa ditulis ya kan. Nanti selesai kajian bisa diserahkan kepada saya. Nanti pekan depan mudah-mudahan bisa dijawab. Demikian ya. Sehingga walaupun tidak ada majelis tanya jawab, kita bisa dengan solusi seperti ini bisa memberikan istilahnya jawaban atas permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di kajian ini yang mungkin belum bisa difahami. Nah, baik. Kemudian setelah beliau menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, setelah selesai menjelaskan makna la ilaha illallah, maka mulai beliau menjelaskan makna syahadat yang kedua. Azannya jam berapa Pak? 7:12, berarti masih ada 8 menit, insyaallah cukup. Mana syahadat yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, makna syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, huwa al-i'tirafu batinan wa zahiran, adalah pengakuan secara batin dan lahir. Pengakuan secara batin dan lahir. Ini penting ya, kalimat batinan wa zahiran. Kenapa? Agar seseorang yang bersyahadat itu betul-betul muslim, mukmin secara hakiki, secara nyata, bukan munafik. Ya, bukan apa? Bukan munafik. Karena orang yang mengakui secara zahiron, secara lahiriah saja, tapi batinnya ternyata enggak mengakui, sehingga muncul darinya perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap yang menunjukkan kalau dia itu tidak beriman kepada utusan Allah Ta'ala, kepada Rasulullah SAW, maka itulah yang namanya munafik. Seperti misalnya orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya kan, tetapi dia memiliki kebencian terhadap Rasulullah SAW, memiliki kebencian terhadap ajarannya Rasulullah SAW ya kan, tidak suka Islam itu menang. Ini ada benih-benih kemunafikan dalam dirinya. Maka dipertanyakan, apakah kamu betul-betul mengakui Rasulullah SAW itu sebagai utusan Allah, kan gitu. Sehingga dalam hal keimanan itu penting ya masalah ini, atau kalimat batinan wa zahiran, secara batin dan lahir, agar kita tuh betul-betul sebagai orang yang sejati muslimnya atau imannya ya kan, bukan hanya sekedar pengakuan lahiriah saja, tapi ternyata hakikatnya adalah orang munafik. Dan orang yang hakikatnya munafik itu sama dengan orang kafir ya kan, karena munafik itu tidak beda dengan orang kafir, mereka sama-sama mengingkari ini hal-hal yang harus diimani. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwasanya orang-orang munafik itu berada di dalam dasar neraka yang paling bawah, yang menunjukkan bahwasanya mereka itu sama dengan orang-orang kafir dalam neraka jahanam, bahkan lebih buruk orang munafik tersebut. Nah, karena menipu kaum muslimin. Baik, al-i'tirafu batinan wa zahiran, mengakui secara batin dan lahir, ya, annahu abdullahi wa rasuluhu ilan nasi kafatan, bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah kepada manusia seluruhnya. Perhatikan dua hal yang dikandung di dalam kalimat ini. Kita mengakui beliau Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai utusan Allah, tetapi juga kita harus mengakui beliau sebagai hamba Allah. Ini penting, ya. Jadi dalam syahadat anna Muhammadar Rasulullah, dua hal penting yang harus kita akui adalah keberadaan beliau sebagai hamba Allah, yang kedua keberadaan beliau sebagai utusan Allah. Ini dua hal yang penting dalam syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Kenapa demikian? Untuk menghindari dua sikap yang salah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dua sikap yang salah terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah sikap melampaui batas, sikap berlebihan di dalam memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau di dalam menempatkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikap yang melampaui batas, ya, yang bisa berujung kepada menyematkan sebagian dari sifat-sifat Allah kepada Rasulullah SAW, atau bahkan berujung kepada menyembah Rasulullah SAW. Ini yang tidak diridhoi oleh beliau SAW. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Kita tahu orang-orang Nasrani menganggap Isa bin Maryam sebagai sosok yang sangat agung, sangat mulia, sampai mengatakan dia sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri, ya kan? Sampai mengkultuskan siapa? Nabi Isa alaihissalam, walaupun sesungguhnya yang dikultuskan oleh mereka bukan Nabi Isa alaihissalam. Baik, beliau SAW, Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti kita jangan seperti mereka. Maka beliau mengatakan, innama ana abdun, aku itu hamba seperti manusia yang lain, hamba Allah Ta'ala. Maka katakanlah Abdullahi wa rasuluhu, katakanlah Abdullah, aku adalah hamba Allah Ta'ala dan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap yang pertama yang harus kita hindari, dan itu bisa kita wujudkan dengan kita mengakui keberadaan beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau tidak berhak untuk disembah. Ketika beliau kita puji pun, kita harus memuji beliau dengan puji-pujian yang tepat, pas, sesuai dengan kedudukan beliau, tidak kita lebih-lebihkan. Menganggap Rasulullah SAW itu sebagai orang yang mengetahui ilmu ghaib wal qalam, ya, ilmu ghaib yang ada di Lauhul Mahfud, yang dituliskan oleh pena penulis takdir, ya, atau keberadaan beliau sebagai yang bisa menghilangkan penyakit-penyakit manusia. Enggak bisa seperti itu. Ya. Baik. Wa rasuluhu, dan pengakuan kita yang kedua adalah keberadaan beliau sebagai utusan Allah Ta'ala. Dan ini agar kita itu tidak meremehkan Rasulullah SAW, tidak merendahkan beliau SAW, tidak merendahkan ucapan-ucapan beliau, ya, tidak merendahkan perintah dan larangan beliau, bahkan kita mengikutinya, mentaatinya. Kita tidak mengatakan dusta kabar-kabar yang beliau sampaikan, bahkan kita membenarkannya. Karena beliau adalah siapa? Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengakui beliau sebagai utusan Allah, maka harus dikasih keterangan ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab saja, bukan hanya kepada orang yang hidup di zaman itu saja, bahkan kepada seluruh manusia semenjak beliau hidup sampai akhir zaman. Utusan Allah Ta'ala kepada manusia ketika itu adalah beliau Rasulullah SAW, sehingga orang yang hidup di zaman ini wajib mengikuti beliau, ya, sampai akhir zaman. Baik, tinggal sedikit saya minta izin kepada muadzin untuk melanjutkan sedikit saja insyaallah. Wal amalu bi muqtadha dzalik, dan
mengamalkan konsekuensi itu, konsekuensi beliau sebagai utusan Allah. Apa amalan yang harus kita lakukan? Beliau katakan min ta'atihi fima amar, yaitu mentaati perintah-perintah beliau, wa tasdiqihi fima akhbar, membenarkan kabar berita yang beliau sampaikan, wajtinabi ma naha anhu wa zajar, menjauhi larangan-larangan beliau, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak diibadahi Allah Ta'ala kecuali dengan yang beliau syariatkan. Perhatikan ya, ada 4 konsekuensi dari pengakuan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang pertama apa? Mentaati perintah-perintah beliau. Ya, apa saja perintah yang beliau sampaikan, maka kita terima dan kita usahakan laksanakan semampu kita. Ya kan? Karena perintah beliau pada hakikatnya datang dari siapa? Allah Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sama saja dia telah mentaati siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Yang kedua adalah membenarkan semua kabar berita yang betul-betul datang dari beliau. Saya katakan betul-betul datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis itu terkadang ada yang tercampur dengan perkara-perkara yang tidak benar, yaitu hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang lemah. Maka yang kita maksud adalah kabar-kabar yang datang dalam hadis-hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Seperti kabar tentang Allah Ta'ala, kabar tentang surga dan neraka, kabar tentang tanda-tanda hari kiamat, dan lain sebagainya. Kita benarkan kabar beliau. Karena beliau tidak berucap dengan hawa nafsu, tapi dengan wahyu yang Allah sampaikan. Yang ketiga apa tadi? Menjauhi larangan-larangan beliau. Ini sama dengan yang pertama. Perintah dilaksanakan, larangan dijauhi, ditinggalkan. Itu bagian dari ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengada-adakan hal baru. Ya. Membuat cara-cara ibadah yang baru yang kita anggap ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah tidak ada jalan lain kecuali apa yang telah disyariatkan, digariskan oleh Rasulullah SAW, dan hal ini menuntut kita untuk apa? Terus mempelajari bagaimana syariat Rasulullah SAW mengajarkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari sholatnya, zakat, dan seterusnya. Baik, ini 4 konsekuensi dari pengakuan kita terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW yang harus kita pegangi dan harus kita usahakan untuk kita wujudkan. Baik, sampai sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada kaum muslimin sekalian karena waktu azannya kita ambil sedikit ya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, amal yang saleh dan keistiqomah di dalam beragama. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai pengikut Rasulullah SAW yang sejati. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.